Okay, hello, grade 6 students, my lovely kids. Welcome back to English class. Back with me, Miss Angel. What's up, guys? You're doing good? Yeah, hope so. Enggak lah, I believe 100% of you are staying at home, so you are getting chubbier, cuter, and also healthier, yang pastinya. Lebih berisi, makannya lebih banyak ya anak-anak kalau di rumah. Ya, yang pasti lebih sehat, jangan kemana-mana ya. Okay, what do you think we are going to study today? Anyone can guess? Yeah, of course, the next material, right? The next thing that we're supposed to learn are here it is. Nih, jadi kita akan belajar tentang will dan be going to for future. Future itu kan masa depan ya kalau ngomongin future atau yang akan datang. Jadi termasuk kayak 10 menit lagi atau 5 menit lagi itu juga udah termasuk yang akan datang. Kita nggak bisa tahu kan gitu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kalau kita ngomongin tentang will, dia itu lebih spontaneous sama atau ya di sini decided at the moment of speaking. Nah, maksudnya adalah will ini digunakan secara spontan langsung gitu. Nah, secara kayak gimana sih bedainnya? Misalnya nih, ada orang yang knock knock knock, someone is knocking your door. Nah, itu kan tanpa tanpa planning ya atau rencana ya. Ya lah kamu pas kamu pasti langsung bilang, "Oke, I will open the door." Jadi will itu digunakan untuk future yang nggak ada ininya, nggak ada planningnya atau rencananya. Jadi lebih spontan, gitu kan. Misalnya mama kamu nih, I'm thirsty, aku aus. Nah, tiba-tiba karena kamu anak yang baik, I know you're 100% good girl and good boys. Jadi terus kamu bilang gini, I will bring you some water. Misalnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang tidak direncanakan. So it's more spontaneous. Oke, spontan. Ya, ingat ya, will. Nah, if we talk about be going to, jangan lupa be ini bukannya langsung kamu tulis be ya. Ini kamu harus rubah menjadi is, am, atau are. Baru tambahin going to. Nah, kalau be going to ini, itu lebih ke arah already planned. Artinya sudah direncanakan. Atau di dalam kurung ini, decided before the moment of speaking. Jadi, lebih sorry, maksudnya sudah direncanakan, sudah diputuskan sebelum saatnya kamu harus bicara. Misalnya nih, aku akan ke sekolah besok, contoh aja ya anak-anak ya, ini contoh bukan disuruh kamu ke sekolah. Jadi, aku akan ke sekolah besok. Nah, kamu aja udah tahu itu besok, berarti kamu udah planning kan, udah planning. Jadi kamu bilang, "I am going to school tomorrow." Jadi, be going to itu biasanya sesuatu yang sudah direncanakan, sudah diputuskan sebelum kamu ngomong itu ke orang-orang, jadi sebelumnya kamu udah rencanakan berarti udah diputuskan dong, dan pastinya kamu itu 100% tahu time signal-nya. Maksudnya adalah kamu 100% itu tahu waktunya, misalnya besok, besok mau, makan apa, besok mau pergi kemana. Jadi ada time signal-nya. Nah, jadi perbedaannya will itu kan lebih spontan, tapi kalau be going to tuh ya paling enggak today atau tomorrow, ya kan? Today itu kan bisa 2 jam lagi atau 3 jam lagi kan, hari ini. Terus atau hari ini kamu akan ke mall misalnya sebagai contoh. Terus the day after tomorrow itu kan artinya lusa ya. Jadi ini aja sebenarnya kata time signal-nya itu lebih ke arah future. 2 jam lagi misalnya atau lusa atau next depannya next next week, next month, next year. Jadi kamu tuh udah tahu time signal-nya, udah tahu waktunya kamu akan pergi, kamu akan melakukan sesuatu itu, silakan monggo dipakai be plus going to ya. Di sini ada in 5 minutes. Misalnya kamu lagi buru-buru. Miss Angel, in 5 minutes I'm going home. Ya, boleh kayak gitu. Ya, atau kamu sudah tahu jamnya. Misalnya hari ini jam 12 siang kamu makan siang. Ya kan? I am I am going to eat lunch at 3 misalnya. Karena nggak sempat waktunya, misalnya kamu udah tahu jamnya juga, itu sekalian silakan pakai be going to. Jadi ingat sekali lagi, harus ada time signalnya untuk ngasih tahu, untuk membedakan soal yang pakai be going to dan will. Kita lihat di sini contohnya. Nah, kalau yang pertama, misalnya kring, mom bla 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 sorry, mom bla 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 pick up the phone, ya kan? Nah, situasinya kan kring. Nah, berarti kamu pakai will atau be going to menurut kamu? Yang pastinya pakai will, karena kan langsung spontan ya, kring, ya kamu nggak tahu siapa yang telepon, ya kan? Nah, terus
Nah, di sini kan misalnya bilang, cara ngebedainnya harus ada time signal, baru kamu pakai be going to. Nah, di sini ada nih time signalnya. Time signalnya adalah next week. Minggu depan aku akan pergi ke Thailand, mengunjungi Thailand. Ya kan? Berarti karena udah ada waktunya dan kamu 100% sure, pasti karena ada waktunya juga. So, kamu di sini diperbolehkan menggunakan I am going to visit. Ya, jadi yang bedain kalau lihat dari sini nih secara spontan, kring ada yang telepon. Kalau yang bawah itu next week loh, aku bakalan pergi. Berarti udah ada tiketnya, udah ada segala macamnya. Nah, kalau kayak gini gimana? Don't worry, ya kan? Itu kan secara ngomong langsung kan. Kalau kayak don't worry, don't cry, itu kan berarti orangnya langsung ngomong dong di tempat. Nggak mungkin eh ini di apa? Udah direncanakan. Nggak mungkin kan, misalnya kayak gitu, nggak apa-apa gitu kan langsung ngomong kan. Berarti ini lebih baik pakai I will. Nah, pokoknya intinya adalah ada kata waktunya. Nih kayak on Monday, berarti kamu boleh pakai be going to. She is going to enroll high school on Monday, ya. Daftar seperti itu. Oke, sip. Sip ya. Jadi intinya sekali lagi untuk menutup yang bagian will sama be going to ini adalah kalau will secara spontan, tapi kalau be going to kamu cek-cek aja di kalimatnya apakah di situ ada kata waktu atau time signalnya atau tidak. Kalau ada time signal, kamu silahkan pakai be going to. Dan jangan lupa kalau be kamu harus rubah dulu is, am atau are. Contohnya yang di situ I am, she jadi is. Temennya is maksudnya. Oke? Okay? Next. Kita juga akan belajar comparative and superlative. Dari kata compare itu udah pasti membandingkan. Super itu superlatif itu yang paling. Kita satu-satu aja ya biar nggak bingung ya. Kalau komparatif itu untuk membandingkan dan superlatif itu yang paling. Apaan sih ini, Miss? Ya, nggak apa-apa. Kita belajar dari satu-satu dulu. Kita mulai dari komparatif. Ya, superlatifnya terakhir. Komparatif itu membandingkan, kita belajar dulu rumusnya. Subject ditambah verb, ya, ditambahin terus ada dan-nya. Tapi kalau katanya lebih dari dua silabel, ya, itu biasa ditambahin more. Bingung? Gak apa-apa. Kita lihat contohnya aja. Nah, di sini ada kata-kata big ya. Big, hot, fat, thin, strong, sweet, old. Kata yang ada di dalam kurung ini kalian harus pindahkan ke titik-titik ini pastinya dong. Tetapi kamu harus tahu rumusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, she is, dia perempuan kan, big besar daripada, dan kan daripada mamanya. Ya kan? Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, dia lebih besar dari mamanya. Nah, lebih besar inilah yang harus kita ganti di sini. Kalau kata-katanya masih pendek-pendek kayak gini, ya, itu anak-anak tinggal ditambahin ya. Tadi kan rumusnya ada dua nih anak-anak. More ini lebih ke kalau tulisannya panjang, misalnya careful, ya, nggak bisa carefuler, kamu ganti. Jadi harus more careful than. Tetapi kalau yang bagiannya tambahin aja nggak more, ya, itu berarti tulisannya yang kecil dikit-dikit, satu silabel, satu kali baca gitu loh. Ya, contohnya big. Ya kan? Kalau big kan kamu nggak bacanya enggak kan? Langsung big. Berarti itu satu silabel. Gitu. Nah, jadi satu pengucapan kata gitu lah ya anak-anak ya. Nah, tetapi yang kamu harus hati-hati adalah ini kan kata kecil ya, sedikit ya. Nah, ini huruf apa? Huruf mati atau huruf hidup? Ya, ini huruf mati, ini huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Huruf hidup itu kan A, I, U, E, O doang. G huruf mati. Intinya, kalau kata-katanya ini huruf mati, huruf mati, huruf mati, huruf hidup, huruf mati, ini huruf matinya harus dua kali tulisannya. Jadi, she is bigger than her mom. Begitu caranya. Jadi hati-hati kalau misalnya ketemu kata yang pendek, short. Contohnya kayak kata strong, big gitu kan. Tapi mereka penulisannya beda. Ya, maksudnya Miss Angel di sini adalah pokoknya kalian pay attention yang benar-benar lihat dari tulisannya. Kalau tulisannya cuma 3 huruf kayak begini, terus hurufnya di paling pertama huruf mati, terus yang diapit huruf hidup A I U E O, terus belakangnya huruf mati lagi, berarti di sini harus kamu tambahkan 2 kali kata belakangnya. Jadi bigger than. Sama kayak ini. Ya ini nggak usah kamu pedulikan sebenarnya, cuman kamu tambahin aja gitu loh. Untuk kalimat yang satu silabel, ya. Kayak hot, berarti berubah jadi hotter than yesterday. Today is hotter than yesterday. Ini sama kan? Huruf mati, diapit, huruf hidup, terus diapit lagi huruf mati. Ini sama nggak? Sama ya? Huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Oh udah kali gini udah bisa jelajarin nih, Miss. Nih maksudnya. Berarti aku harus di double paling belakangnya, huruf paling belakangnya. Jadi kalau ini jawabnya gimana? My brother is fat than me.
Excellent. Jadi fatter than me. Oke? Nah, ini kalau kayak begini gimana, Miss? Tetap metodenya sama ya, anak-anak lihat 3 bagian terakhir hurufnya. Huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Ya udah N-nya 2 kali. Jadi, I am thinner than my friend. Aku lebih kurus daripada temanku. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini gimana, Miss? Ini udah nggak termasuk dari sini kan? Ini huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Sedangkan ini huruf mati, huruf mati, huruf mati. Ya udah, nggak usah pusing. Kalau kayak begini, tinggal aja tambahin stronger, nggak usah digabung. Di G-nya 2 kali nggak usah, nggak boleh, bukan yang nggak usah. Ya, kalau kayak gini gimana, Miss? Ya sama. Ini kan huruf mati, huruf hidup, huruf hidup, huruf mati. Kan nggak boleh. Tadi kan yang awalnya yang diajarin kan huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Sedangkan ini huruf mati, huruf hidup, huruf hidup, huruf mati. Jadi sweeter, kamu tinggal tambahin aja gitu. Nah, yang terakhir kalau kayak gini udah pasti kan hurufnya hidupnya di depan bukan di tengah. Ini L ya, old ya, tua. Berarti jadi older than me gitu. Jadi kan tadi misalnya ajarin kalau misalnya ada 2 rumus ya, yang satu ini kalian boleh aja tambahin langsung. Karena hurufnya kalau dibaca itu cuma sekali, misalnya hot, big, kan kamu nggak mau bacanya fat, fat, nggak gitu kan, nggak dibagi 2 kan tulisannya baca kan, kayak sweet kan ya, langsung aja kamu ngomong sweet, itu berarti 1 syllable, gitu loh, 1 kata. Nah, sedangkan ini itu paling gampang tinggal kamu tambahin ya. Jangan lupa lagi rumus yang tadi Miss kasih tahu. Apa? Huruf mati, huruf hidup, huruf mati, baru kamu boleh 2 kali. Ya. Nah, sedangkan yang komparatif yang satu, nya itu kamu udah nggak boleh pakai, kamu rubah jadi more. Ya, kenapa? Karena tulisannya ini lebih dari 1 syllable. Contohnya, waktu kamu baca beautiful gimana? Nggak mungkin kamu bilang bacanya beautiful, nggak bisa gitu kan? Beautiful. Jadi ada pemenggalan kata. Jadi syllable itu kayak pemenggalan katanya. Tadi kan kalau big, big itu kan cuma satu, bukan big, nggak gitu kan? Kamu kan bukan orang Korea, bukan orang Jepang kan? Jadi ya udah big kan big, satu kata aja, satu pemenggalan kata. Tapi kalau kata-kata yang panjang nih, wah itu udah nggak usah pusing-pusing lagi anak-anak. Tinggal kamu tambahin more aja di depan. Karena kamu nggak boleh tambahin Karena kalimat itu kalau kamu tambahin beautiful jadi beautifuler, itu tuh jelek banget. Makanya nya itu ditransformasi ke more. Ya, atau diganti ke more. Jadi contohnya, beautiful kita kalau baca, kan pemenggalan katanya apa? Beautiful. Nah, udah 3, berarti udah nggak boleh yang namanya beautifuler. Nah, kayak careful. Careful. Oh, itu udah 2, udah nggak bisa. Gitu loh ya. Terus intelligent. Ya kan? Itu udah 4 pemenggalan kata. Wonderful. Udah 3 pemenggalan kata. Ya kan? Nah, udah deh. Tinggal anak-anak tambahin more. Her dancing is more beautiful than mine. My grandma walks more careful. Terus, Tom is more intelligent. The place is more wonderful. Ya, anak-anak ngebedain lagi deh ya, dibalikin nanti kalau misalnya bingung penjelasan ini, kamu balik aja ke sebelumnya, kan boleh kan di pause, dicepetin, dilambatin kan bisa ini video, ya kan? Diulang pun bisa gitu. Asal jangan bosan ya dengerin suara Miss Angel ya. Harusnya kangen dong. Oke. Just like me. Missing everyone, missing my students. Oke? Miss nggak gombal loh. Alright. Jadi intinya, kalau bagian di sini yang berubah yang jadi more, harus ada pemenggalan katanya lebih dari 2 lah gitu. Ya, lebih dari 1 bahkan. Ya, ini cukup yang untuk komparatif. Semoga nggak ada pertanyaan ya. Jadi bedanya adalah sebenarnya, nih kalau misalnya balikin lagi ke sini, yang ini 1 ditambahin misalnya balik dulu ya. Yang di sini anak-anak boleh menambahkan kata sifatnya langsung tambahin tetapi kalau lebih dari pemenggalannya lebih dari 1, itu kamu harus more, udah pasti. Seperti ini. Oke? Ya. Pokoknya kalau udah menggal kata, udah deh cus aja deh pakai more gitu loh anak-anak. Maksudnya Miss, biar anak kamu tuh nggak pusing gitu ya. Kecuali tadi yang boleh dipusingin tuh. Kamu harus lihat kata belakangnya, apalagi kata-kata yang cuma 1 bacaannya. Oh, kata Miss Angel kan huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Berarti aku harus 2 kali double kata belakangnya, huruf belakangnya. Oke, sip ya. Ini komparatif membandingkan. Nah, superlatif itu yang paling. Tadi kan kalau komparatif itu kan artinya saya lebih besar dari kamu, saya lebih gendut daripada kamu. Tapi kalau superlatif, kalau kita pakai kata gendut, saya yang paling gendut gitu loh. Ya, yang paling. Makanya misalnya kasih bahasa Indonesianya adalah yang paling. Nah, ini kalau karena kalau dalam aduh ngos-ngosan misalnya. Maksudnya kalau misalnya diartikan kepala saya Indonesia, saya
paling besar di kelas, misalnya gitu. Saya paling gendut di kelas, saya paling cantik di kelas, misalnya. Gak usah pusing-pusing, Angel kasih lihat dulu contoh rumusnya. Kalau tadi itu kamu pakai apa? Kan? Ya kan? Tetapi di sini kamu harus pakai es, ya. Misalnya mau sedikit mengedit di sini langsung ya. Nah, di sini anak-anak itu harus selalu pakai the. Wis, pembesarannya sebentar. Jadi, ketahuan, misalnya lo nggak bisa menulis dengan cepat, mengetik dengan cepat. Jadi, intinya adalah the itu selalu pasti ada di depan kata superlatif. Contohnya kan tadi Miss bilang gini, belum sih, misalnya belum dikasih contoh. Paling gendut, misalnya bilang kayak gitu tadi. Berarti the fattest, ya kan? Kalau tadi kan tinggal tambahin jadi fatter than. Tapi kalau ini harus ada the-nya, ya. Nah, tapi kalau yang tulisannya banyak, pemenggalannya, ya, pemenggalan katanya banyak. Kalau komparatif itu kamu pakai more, kalau superlatif itu pakai the most. Makanya yang super-super itu pakainya the depannya. Itu nggak boleh lupa, itu udah hukum alamnya. Enggak sih. Udah dari sananya, hukum alam serem amat ya. Udah dari sananya harus pakai the. Cuman kalau yang tadi pakai more, ini pakai most. Tapi kalau yang ini harus pakai es ya, bukan lagi. Oke. Hampir habis suaranya. Oke, kita lihat dulu contoh soalnya. Tadi kan kita pakai ya, contohnya she is bigger than. Nah, tapi kalau superlatif dia tuh udah nggak ada than lagi anak-anak. Jadi kalau kalimat seperti ini misalnya acak-acak nih buat anak-anak soalnya, pasti Miss yakin anak-anak nggak pusing menjawabnya. Maksudnya nggak pusing adalah, kan ini titik ya, nggak ada than. Kalau misalnya nggak ada than, itu berarti bukan komparatif, bukan membandingkan. Udah yang paling dia. Ya kan, kalau kita membandingkan itu kan saya lebih besar daripada kamu. Kalau di sini Indonesia saya paling besar, titik, udah nggak usah saya paling besar daripada, itu aneh gitu ya. Gitu ya, tapi yang paling. Oke, semoga nggak berisik ya anak-anak ya. My dogs are barking and someone is entering my house. Jadi sedikit berisik karena orang datang. Nggak apa-apa. Ya namanya belajar dari mana saja kita harus terima resikonya. Oke, Miss yakin kamu dengar suara Miss Angel dengan jelas kok. Miss Angel udah mic-nya udah Miss Angel deketin. Nah, selanjutnya ya, ini gimana nih? Kalau tadi itu ada den-dennya itu kan pakai ya, big jadi bigger than. Tetapi kalau di sini ingat pakainya kalau dennya yang udah sudah dihapus, kamu ganti the, ya kan? Happy. Jadi kalau kata y ya, tadi kan kalau misalnya belum kasih contoh yang lain tuh, yang ada y-nya. Tapi misalnya kasih contohnya di sini. Kalau kamu ketemu kata y itu kamu berubah jadi i ya anak-anak ya. Kejadian i terus baru tambahin est. Jadi contohnya seperti ini. She is the happiest now. Jadi dalam bahasa Indonesia dia happy itu terbahagia sekarang atau yang paling bahagia sekarang. Yang paling kita pakai kata itu ya. Nah, misalnya eh ini boleh P-nya berapa? Y-nya boleh 2 kali nggak? Tetap aja nggak boleh, kan udah misalnya kasih tahu kan. Pokoknya kalau mau 2 kali ya harus apa? Huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Ini kan nggak ada. Jadi Y-nya aja yang kamu ganti I, terus kamu tambahin es. Jangan lupa pakai the di sini. Ya. Jadi sepertinya Miss Angel harus sedikit mengedit juga di sini, takutnya anak-anak bingung ya. Ini itu selalu ada the-nya. Maklum. Misalnya padahal juga udah cek sih. Cuma lupa. Ya, the itu selalu harus ada. Pokoknya superlatif harus ada. Ya, jadi the happiest. Ini sama ya polanya ya. Kalau ada y berubah jadi i aja, terus tambahin s. The laziest, paling males. That man is the laziest. Itu laki-laki yang paling malas. Ya, makanya pokoknya belakangnya nggak ada dan daripada, karena kamu udah nggak membandingkan, udah yang paling. Oke? Selanjutnya di sini adalah Tom is young, in the house. Ya, tetap metodenya pakai the, yang berubah jadi the youngest. Tinggal tambahin s saja ya. Jadi pokoknya nanti kalau kamu ketemu kata y, itu i, e, s, t. Ya, kalau kamu ketemu kata y di komparatif ya udah i, e, r, happier jadinya gitu loh, ya. Ini lazier dan misalnya, cuman ini kan lagi ngomongin yang paling ya. Jadi happiest pakai i. Nah, kalau kayak gini young ya udah youngest. Ini juga new, the newest. Pokoknya harus ada the-nya superlatif. Close, the closest. Gitu. Lagi-lagi di sini yang boleh pakai s itu kalau cuma satu syllable. Jadi pemenggalan katanya happy ada happy di sini kan happy, ya kan? Cuman memang dari sananya gitu ya. Jadi anak-anak itu nggak boleh terkecoh dengan
Miss Angel bilang kok tadi kalau misalnya kita menggal antara dua antara dua atau lebih itu berarti mau pakai more aja atau most, nggak bisa gitu anak-anak. Jadi kalian juga harus baca ini tuh cocoknya apa gitu loh. Nah kalau kata happy kan happy itu dibagi dua kan. Nah walaupun dibagi dua gini, cuman kalau kamu bilangnya the most happy itu aneh. Jadi waktu kamu ngomong yang bagus yang mana? Happy jadi the happiest itu pasti. Yang selalu kamu baca, yang pernah kamu dengar pastinya. Gitu kan? Lazy. Ya ini kata-katanya masih 2 silabel ya. Tetapi ini kata-katanya walaupun 2 tapi kamu nggak boleh pakai most ya. Ya, jadi yang boleh pakai atau s itu antara satu pemotongan atau 2 pemotongan sebenarnya. Ya. Young, ini satu youngest, new juga satu newest, close juga satu closest. Seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya komparatif itu kan kita pakainya more ya, more beautiful than. Tetapi di sini pakainya the most. Tulisannya ingat lagi kalau yang 2 atau lebih dari 2 itu anak-anak boleh pakai most. Tergantung pas bacanya bagusnya gimana, gitu ya. Nih, confusing, membingungkan. Bingung, confuse kan? Confusing. Berarti di sini karena pakai the most confusing. Nah, fascinating, the most fascinating. Kenapa Miss nggak baca ini lagi? Ini sebenarnya nggak ada guna sih anak-anak. Cuman yang ada guna di sini, ini untuk kamu fascinating ini kamu harus rubah ke apa nih? Gitu kan? Oh, misalnya udah ngajarin, baca dulu nih kata-kata di sininya. Fascinating. Ah, udah lebih dari 2, udah pastilah aku pakainya the most kalau superatif. Oh, lebih dari 2 lah, udah pastilah pakein more kalau komparatif kayak gitu. Ya, difficult. Ya kan? Itu udah lebih dari 2. Kan patokannya adalah kalau kamu mau tambahin itu antara 1 sampai 2. Tapi kalau udah lebih 2, itu udah pasti kamu pakainya more. Sama kayak us. Kalau 1 atau 2 bisa ditambahin us, kamu pakai us. Tapi kalau lebih bagusan tambahin the most, pakai the most gitu. Ya. Difficult, berarti 3 silabel. Jadi kita pakainya the most difficult. Ini juga attractive, the most attractive. Seperti itu. Nih, jadi ya kalau ngomongin summary-nya adalah komparatif itu kalau kata-katanya pendek itu dipakein tetapi kalau kata-kata panjangnya, dia pakai more. Er-nya diubah jadi more. Itu komparatif. Dan kalimat komparatif itu ciri-cirinya ada than. Jadi kalau kamu ketemu kata-kata misalnya kasih soal nggak ada than-nya, berarti kamu pakai superlatif. Oke? Jangan bingung. Karena pokoknya komparatif itu pasti ada than-nya deh. Karena dia membandingkan. Lebih besar dari Miss Angel misalnya. Lebih tua dari Miss Angel. Misalnya kayak gitu. Itu udah pasti pakai more atau gitu ya. Tapi kalau ini superlatif udah pasti nggak ada then. Ya, kalau misalnya bikin soal, misalnya nggak mau kasih tahu itu pakai atau then, kamu udah harus tahu caranya itu. Kalau ada then, pakai komparatif. Kalau nggak ada then, aku babas abis pakai superlatif. Gitu. Ya, dan superlatif pun dan komparatif pun ada 2 rumus. Hati-hati yang tadi kalau kata-katanya dikit aja, kamu boleh tambahin langsung, langsung, boleh. Ya, tapi kalau kata-kata pemenggalannya udah banyak, itu siap-siap kamu udah harus pakai more atau superlatif kamu pakainya the most. Oke? Sip. Nah, komparatif itu juga ada irregular-nya. Irregular itu artinya perubahannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu kita belajar singular plural, misalnya man jadi man, tulisannya pakai e. Nah, di komparatif sama superlatif juga ada beberapa. Di sini ada 5 ya, misalnya cuma ngajarin 5. Oke? Good kalau misalnya pakai good, anak-anak harus merubah jadi better than. Gak ada gooder atau more good. Nah itu gak ada. Ini harus anak-anak hafalkan. Jadi nanti kalau misalnya kasih soal, terus anak-anak misalnya nih, she is titik-titik in the class. Ada than-nya gak? Gak ada kan? Berarti as she is titik-titik in the class dalam kurungnya good. Berarti di sini harus pakai the best in the class. Ya nggak ada tuh ya yang namanya goodest, nggak ada itu ya. Jadi minta tolong 5 ini nanti anak-anak hafalkan. Kita sama-sama misalnya bacain aja ya, biar anak-anak tahu bacanya. Good atau well, komparatifnya berubah jadi better, better than, superlatifnya the best. Seperti yang misalnya udah kasih tahu, komparatif itu nggak pernah jauh-jauh dari sama than, superlatif itu nggak pernah jauh-jauh sama the. Jadi itu juga nggak boleh kamu lupain.
Kalau bad berubah jadi worse than. Kalau yang paling the worst. Tulisannya worse, ini worst pakai T ya, tapi nggak ada E-nya. Little berubah jadi less than sama the least. Many atau much berubah jadi more than atau the most. Far berubah jadi farther atau the farthest. Ya, pokoknya ini dan ini jangan lupa, nya juga jangan lupa. Artinya good kan baik, bad buruk, little sedikit, many itu banyak, far itu jauh, seperti itu. Tolong dihafalkan ini ya. Suruh mama bikin soal kayak dari contohnya Miss Angel, boleh. Jadi ini tuh sudah termasuk catatan anak-anak. Apalagi misalnya udah ngoceh-ngoceh juga di sini. Jadi udah nyampe kayak catatan juga. Jadi latihannya mama boleh tulis lagi. Misalnya nih mama sempet mau ngajarin kamu atau guru les sempet. Aku dapat video dari Miss Angel. Tolong soal-soal yang Miss Angel kasih catetin dong di buku biar aku bisa coba. Nah, anak-anak coba dong bikin ya. Pinter kan? Terus anak-anak, ih, aku rasanya ada yang salah nih. Gak apa-apa bikin dulu sampai selesai. Terus kalau merasa udah selesai, buka lagi videonya. Oh, pengertiannya kayak gini. Nah, jadi anak-anak udah ngerti gitu ya. Bisa caranya dengan sendirinya gitu. Kita masuk ke soal ya anak-anak ya. Nah, ini soal yang berbeda sama soal sebelumnya karena ini semuanya adalah perubahan ke sini. Oke, jadi jangan seenaknya kamu tambahin padahal berubah lagi. Harusnya berubah tulisannya ya maksudnya. Oke, ngos-ngosan. Jadi gini, nih far ya. Tadi kan kalau far berubah jadi apa? Kalau ini farther sama farthest ya. Nah, jadi ini gimana? Ada then-nya nggak? Nah, ini nih caranya kalau kalau bahasa Inggris tuh kayak permainan aja. Anggap kamu detektif. Ini soalnya her house is bla bla bla. Titik. Kan kata Miss Angel bilang kalau ada then aja kan, aku pakainya itu komparatif. Sedangkan kalau nggak ada then, udah tahu lah ini pasti superlatif jawabannya, Miss. Nah, kalau superlatifnya far, berarti jawabannya apa? The farthest. Ini misalnya langsung kasih tahu aja jawabannya ya. Karena mungkin kalian belum tahu, tapi ada tahu, mungkin ada juga yang udah belajar di lesson. Oke? Nah, far jadi the farthest. Sedangkan yang kedua ini ada kata then-nya. Ya kan? Kalau good berubah jadi apa? Ada yang ingat? Ya, berubah jadi better. Better than yesterday. Oke, I feel better than yesterday. Aku merasa lebih baik daripada kemarin. Nah, terus ini juga Nathan talks in the class, ya kan? Little, less, least. The least, ya kan? Ini ada then-nya nggak? Soalnya. Kalau nggak ada then, berarti yang paling. Pakai the. The apa? The least. Ya ampun. Biasanya harusnya yang ini dulu ya. Ya udahlah. She is bad ya. Ini nggak ada then-nya juga kebetulan. Berarti superlatif pakai the. The worst. Ya kan? Tadi kalau little berubah jadi the least. Nah, ini pokoknya kunci-kuncinya ada di sini nih. Nih, dan. Kalau udah dan pasti ke komparatif aja deh rumusnya. Ya. Kalau many berubah jadi apa? More than. Jadi, I get more money than her. Kayak gitu anak-anak. Gimana menurut anak-anak? Sudah habis slide-nya? Ya. Sudah waktunya juga panjang juga, Miss tahu. Tapi Miss yakin kalian itu udah kelas 6, sudah punya pemikiran yang lebih apa ya, lebih dewasa, sudah bisa menangkap yang misalnya jelasin juga dengan lebih baik daripada adik-adiknya kan. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa tadi kita belajar apa aja? Will dan be going to, and also comparative and superlative. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa belajar dari video ini, diulang kalau nggak ngerti, dan juga nanti kita ketemu lagi di soal ya. Jadi mengerti dulu ini baru dikasih soal. Jadi biar tahu kalian tuh belajar atau enggak. Oke, see you, bye-bye in the next video.